Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DPR Banyuwangi, Bapak Ketua Majelis Kidasmen, Bapak Bendahara BBM, Bapak Ketua Majelis Cabang, Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Muhammadiyah se-Banyuwangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, saya dari MDNC Muhammadiyah Disaster and Management Center akan mempresentasikan sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Lukman Haris Kurniawan. Saya Wakil Ketua Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan MDMC Muhammadiyah Disaster and Management Center, Lembaga Residensi Bencana PDN Banyuwangi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu. Nah, Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Bapak Ibu sekalian, ini ada pengalaman ya dari pembelajaran dari SMPN 10 Palu, Sulawesi Tengah. Jadi di sana suatu saat itu terjadi bencana tsunami. Di sebelah kiri itu merupakan kanan ya, dari sebelah kanan itu sebelum terjadi tsunami. Kemudian yang sebelah kiri itu setelah terjadi tsunami. Nah, ini ini salah satu semacam testimoni gitu ya. Pada tanggal 28 September 2018 pukul 17.02 WIB terjadi gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter mengguncang kota Palu dan sekitarnya, yang memicu terjadinya tsunami dengan ketinggian sekitar 6 meter di kawasan pantai Talise. Seorang penyintas yang selamat bernama Said itu menyampaikan kisahnya. Waktu gempa besar, kami semua sampai jatuh pas selesai main volley. Aku lihat ke arah pantai, air sudah naik. Kami keluar dari pintu samping belakang yang disepakati sesuai kesepakatan saat penerapan SPAB di sekolah. Tapi ada salah satu guru kami malah mau keluar dari pintu depan. Ku panggil ulang beliau. Baru beliau ikut juga ke pintu samping belakang. Kami semua selamat naik ke gunung. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi ilustrasi awal ini pengalaman dari SMP Negeri 10 Palu Sulawesi Tengah ini memberikan gambaran awal kita bahwa betapa pentingnya SPAB itu di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana dengan sekolah Muhammadiyah? Ini data tahun 2012 dari peta persentase pimpinan cabang Muhammadiyah dalam kabupaten dan kota. Jadi yang agak hijau ini sekitar 80 sampai 100%, sampai ada warna agak krem ini belum ada PCM-nya. Jadi Muhammadiyah hampir di seluruh Indonesia. Dan rata-rata masing-masing PCM itu, pimpinan cabang Muhammadiyah itu punya amal usahanya. Yang salah satu amal usahanya itu adalah sekolah, atau satuan pendidikan. Nah, ini data tahun 2010. Taman kanak-kanak itu ada sekitar 3.979 sekolah dasar, MI, SMP, MTS, SMA, dan MA. Sekarang tahun 2025 bisa lebih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi kita sebelum masuk ke bencana itu apa,
Kita bahas sesuai undang-undangnya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tadi itu. Ada bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Bencana alam itu yang diakibatkan oleh peristiwa alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor dan seterusnya, angin topan. Bencana non alam, bencana diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemik. Nah, kemarin COVID-19 itu juga merupakan salah satu bencana non alam. Bencana sosial, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh faktor manusia, konflik sosial antar kelompok, teror, perang, konflik SARA, itu juga merupakan bencana. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu termasuk bencana sosial. Nah, kebijakan terkini terkait SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana ini tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program SPAB. Itu Bapak Ibu. Nah, kok satuan pendidikan Pak, bukan sekolah, bukan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi tidak menggunakan kata sekolah itu salah satunya adalah karena pendidikan itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20 itu ada 3 jenis pendidikan ini, sehingga kita memakai nama satuan pendidikan, sehingga semuanya akan tercover oleh program SPAB ini. Pondok pesantren misalnya, Muhammadiyah punya pondok pesantren, itu bisa diaplikasikan juga dengan diterapkan program SPAB ini di pondok pesantren. Nah, ini sejarahnya berkaitan program pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan. Pertama namanya adalah pengurangan risiko bencana berbasis sekolah, kemudian sekolah siaga bencana, sekolah aman bencana, sekolah madrasah aman bencana, kemudian yang terakhir adalah satuan pendidikan aman bencana. Ini Bapak Ibu sejarah nama-namanya. Nah, kemudian kegiatan yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam rangkaian implementasi SPAB itu terdiri dari 3 pilar. Pilar 1 adalah fasilitas sekolah aman. Nah, ini tadi berkaitan dengan majelis wakaf tadi itu ya, berkaitan dengan bangunan, terus kemudian letak bangunannya di mana. Nah, itu nanti bisa dikasih lebih dalam. Kemudian pilar 2, manajemen bencana di sekolah. Nah, ini nanti kami di MDMC, Lembaga Residensi Bencana, nanti arahnya lebih ke arah pilar 2 dan pilar 3 ini. Pilar 3 pilar 2 manajemen bencana di sekolah. Pilar 3 pendidikan, pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Gitu, Pak. Jadi bencana pun ada manajemennya, gitu, Pak. Siap, waktu kurang 5 menit. Jadi tujuannya apa, Pak? Jadi banyak sekali, ini ada buku panduannya, ada 8. Intinya itu adalah memberikan penguatan resiliensi atau ketangguhan bencana pada sekolah. Gitu. Ruang lingkupnya adalah saat pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Nah, ini kemudian lingkup kegiatan pra bencana, kemudian, nah ini yang penting, 10 langkah mewujudkan satuan pendidikan aman bencana. Persiapan konsolidasi dengan dan seterusnya, kemudian sampai pada umumnya program SPAB ini dapat dikerjakan dalam periode 3 sampai 4 bulan di setiap sekolah. Nah, ini adalah salah satu contohnya diskusi kajian risiko bencana di SMKN 2 Gedansari, Yogyakarta. Jadi nantinya kami dari MDMC LRB akan mendampingi sekolah Bapak Ibu untuk berkaitan program SPAB ini dengan melibatkan Bapak Ibu guru tentunya dan siswa.
Nah, ini contohnya adalah simulasi perlindungan dari gempa bumi. Setelah tadi itu dibahas di kelas strategi-strateginya, kemudian diterapkan di aplikasinya. Pak, mengapa kok simulasi? Iya, karena untuk supaya kita itu siap apapun yang terjadi itu, maka kita harus membangun refleks. Analoginya adalah mengapa kita latihan tapak suci, karena silat tapak suci suatu saat kita ada ancaman, kita bisa menangkis, balas, banting, kelit dan sebagainya, sehingga kita aman. Sama persis dengan mitigasi bencana alam. Dan mitigasi bencana juga seperti itu. Kita bangun simulasinya, kita latih ke anak didik kita, bapak ibu guru dan sebagainya, sehingga ketika terjadi kita aman. Nah, ini contohnya adalah SPAB sebagai muatan lokal. Ini muatan lokal pada di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, bapak ibu. Jadi SPAB-nya itu sudah menjadi muatan lokal, gitu kan? Di sana yang bahaya itu adalah terjadi tsunami pada 12 Desember tahun 1992. Ada gunung berapi yang aktif, Gunung Egon dan Gunung Rokatenda misalnya. Jadi di sana SPAB sudah menjadi muatan lokal, itu bagus ya. Terus kemudian, nah ini yang menarik, SPAB inklusif disabilitas. Jadi SLB Muhammadiyah juga punya SLB, itu juga bisa diterapkan berkaitan dengan Satuan Aman Pendidikan SPAB ini, bapak-ibu sekalian. Ini contohnya adalah di SLB Panti Asin Yogyakarta dengan BPD Sleman dan LSM pendamping. Jadi di sana yang setelah dikaji gitu, dianalisis, ternyata yang berbahaya adalah erupsi Gunung Merapi. Jadi anak-anak yang disabilitas fisik, disabilitas intelektual juga mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai dengan kapasitasnya. Mereka berbagi peran dalam upaya menyelamatkan diri dan juga temannya dalam pelaksanaan evakuasi. Di antaranya mereka terdapat peran dalam proses pembunyian peringatan dini, termasuk dalamnya dengan menggunakan bendera untuk penguatan tanda bahaya, terutama untuk yang tunarungu mungkin misalnya ya. Kemudian khususnya bagi mereka yang tidak dapat mendengar suara ya, pakai bendera tadi itu. Kemudian mengatur teman satu kelasnya untuk keluar dengan tenang, membantu membimbing teman ke lokasi aman, mendorong kursi roda dan sebagainya. Ini. Jadi mengapa menggunakan istilah satuan pendidikan? Karena SLB pun juga berhak untuk mendapatkan program SPAB ini. Demikian Bapak Ibu. Ini saya tutup dengan Terence McKenna. Jika kamu tidak punya rencana, maka kamu akan menjadi bagian dari rencana orang lain. Jadi manajemen itu adalah salah satu bagian dari perencanaan, strategic management gitu kan ya kalau istilahnya. Dan kita bagian dari itu. Jadi Pak, sekolah saya itu aman Pak, ngapain sih kok harus ada dua? Kita tidak seperti itu Bapak. Karena kalau kita cek tadi itu bencana itu tidak hanya bencana alam, tapi juga bencana kegagalan teknologi misalnya, kebakaran karena adanya konsleting. Itu juga bisa menjadi ancaman bencana bagi sekolah Bapak Ibu. Sehingga SPAB ini sangat relevan dilakukan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan juga bisa jadi juga untuk meningkatkan akreditasi sekolah. Jika Bapak Ibu nanti di depan asesor akreditasi itu, ternyata ada program SPAB-nya gitu kan ya. Ini buktinya sudah melakukan latihan mitigasi bencana gitu kan ya. Itu juga jadi bukti, dokumen-dokumennya lengkap gitu kan, strukturnya struktur SPAB di sekolah, kemudian SOP-nya, standar operating prosedurnya ada. Nah, itu bisa meningkatkan nilai akreditasi sekolah. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Bila ada yang ditanyakan silakan menghubungi saya, nanti bisa kontaknya bisa minta Bapak Ibu panitia atau ke MDMC atau Lembaga Residensi Bencana PDM Banyuwangi. Kami siap mendampingi sekolah Bapak Ibu untuk melakukan program SPAB ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di luar forum karena sudah waktunya habis. Tadi diberitahu Pak Solikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tangguh.